Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking temati rahayu pemirsa Kang Toko TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pertama-tama kita panjatkan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan, memberi nafas sehingga kita masih bisa diperkenankan melakukan aktivitas di bumi ini. Fenomena alam banyak terjadi. Untuk saat ini di Gunung Slamet sudah levelnya waspada ya. Banyak sekali teman-teman sedulur yang japri pada saya, khususnya yang tinggalnya dekat di Gunung Slamet ya. Tetap waspada, tapi jangan was-was. Karena apa? Karena was-was itu tentunya nanti akan membuat segala sesuatunya menjadi sebuah kepanikan, sehingga terjadi tidak kenyamanan, rasa tidak nyaman di dalam beraktivitas, bersosial di lingkungan kaki Gunung Slamet. Jadi 3 bulan yang lalu saya sudah ke sana, ke Gunung Slamet, dan saya memberikan sebuah penghormatan, bisa dikatakan sesajen atau cok bakal, karena sebelum Gunung Slamet ini kembali aktif dan sekarang sudah mencapai level waspada ini, alhamdulillah saya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui para leluhur saya. Dan banyak ya para winasis yang saat ini sedang mengamati pergerakan Gunung Slamet. Mungkin juga ada yang membedar, ada yang memberikan sebuah statement atau sebuah wawasan wejangan ke depan. Tapi saya pribadi juga mendapatkan wahyu atau ilham ya. Kalau zaman sekarang ilham, kalau wahyu nanti dikira saya nabi. Saya hanya orang biasa. Jadi saya katakan ini sebuah wangsit yang saya terima. Jadi untuk Gunung Slamet ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Ya kalau dikatakan ya baru pilek ya, baru flu, kena flu atau batuk. Dan kemarin sudah saya beri obat. Dan obatnya itu dosisnya baru bekerja. Jadi insya Allah level status waspada ini nanti akan kembali menjadi aman. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti Gunung Slamet ini sudah mulai waspada dan akan terjadi letusan yang luar biasa, insya Allah tidak akan terjadi. Karena siswa pelenggan Gauripa Nusantara sudah mengantarkan obat ya ke sana kemarin ya. Memang sebagian orang mungkin banyak juga ada sebagian juga yang tidak sama keinginannya dari sekian yang banyak. Kalau orang banyak pasti menginginkan tidak akan terjadi apa-apa, baik-baik saja, selamat saja. Tapi sebagian orang yang banyak kejenuhan dalam hidupnya, merasa hidupnya tidak beruntung, itu akan senang dengan terjadinya fenomena alam. Bahkan malah berdoa supaya Gunung Slamet itu meletus, meluapkan kemarahannya sebesar-besarnya. Itu bagi orang-orang yang sudah di dalam kejenuhan atau putus asa dalam kehidupan. Itulah bagi orang-orang yang berpikir sempit karena merasa hidupnya membosankan, atau mungkin merasa ingin segera kembali kepada Tuhan saja dengan doa-doa melaknat supaya gunung-gunung hancur, supaya laut-laut meluap, terjadi tsunami dan sebagainya.
Terkadang itu adalah hijab putih yang menghiasi orang-orang yang berpikir demikian, merasa paling dekat dengan Tuhannya, merasa sebagai pengendali anasir yang diberikan Tuhannya, sehingga mendoakan gunung-gunung hancur, laut-laut meluap, terjadi tsunami. Itu adalah hijab putih yang menjadikan penutup hubungan kita kepada Tuhan kita. Saya harapkan orang-orang yang demikian ini segera menyadari bahwa tidak ada segala sesuatu yang maha berkuasa kecuali Tuhan yang menitahkan alam semesta dan ciptaannya. Manusia tugasnya hanya memuja, memuji, beribadah sesuai dengan tugasnya masing-masing yang diamanahkan. Makanya tidak heran sekarang terjadi anasir-anasir yang mengerikan di semesta ini. Anasir angin, anasir api, anasir air, anasir tanah. Mulai berdakwah. Kenapa? Karena manusia sudah tidak bisa dipercaya sebagai wakil Tuhan atau khalifah Tuhan. Makanya alam yang menggantikan dakwah manusia itu. Kenapa? Manusia banyak yang terhijab dengan hijab putih, yang merasa suci, merasa benar, lupa akan jati dirinya dan tugasnya yang dimanahkan oleh Tuhan semesta alam. Orang yang merasa berspiritual, bersupranatural, sudah melebihi kapasitas, merasa bisa ini, bisa itu, merasa dikdaya. Orang yang punya kekuasaan, jabatan, merasa memiliki segala-galanya, lupa bahwa itu adalah sebuah amanah. Yang punya kekuasaan, punya kehormatan, punya kederajatan, merasa memiliki segalanya, lupa kepada Tuhannya. Yang ulama merasa punya kemuliaan sehingga lupa akan tugasnya, sehingga dalam memberikan pencerahan akhirnya menjadi sebuah hanya sebuah kata-kata yang tidak didasari dengan laku tirakannya. Mengajarkan beribadah, mengajarkan mengaji, tapi dirinya sendiri lupa dengan apa yang diucapkan. Makanya sekarang bumi itu sedang marah, anasir-anasir bekerja. Kenapa? Karena khalifah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lupa dengan amanahnya, lupa dengan tugasnya, lupa dengan jati dirinya. Walaupun tidak semua demikian, alhamdulillah masih ada yang berkesadaran, yang masih berjalan pada jalurnya. Dan semoga nanti ke depan akan tumbuh para wakil-wakil Tuhan yang benar-benar bisa memegang. Ketika nanti para wakil-wakil Tuhan ini betul-betul menjalankan amanahnya dengan baik, disitulah akan dimulai Gemahri Pahala Jinawi yang menjadi pejabat amanah di dalam menjalankan jabatannya, tidak mementingkan dirinya sendiri atau memperkaya dirinya, tapi melakukan dengan pengabdian. Para ulama memberikan kesejukan, memberikan siraman rohani kepada umatnya, sehingga damailah negara Nusantara tercinta ini. Mungkin dengan terjadinya fenomena-fenomena alam ini akan membuka kesadaran-kesadaran buat kita semua. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya. Semoga di 2003 ini sampai 2005 ini sudah tumbuh kesadaran-kesadaran yang menjadi pejabat, dibuka kesadarannya dengan pengabdiannya.
para penegak hukum, semuanya juga diberi kesadaran, diberikan sifat kebijaksanaan, keadilan, sehingga tidak tebang pilih. Para keamanan negara diberi keamanan untuk menjaga negaranya. Para rakyat diberi kesadaran di dalam bersosial, keluarga, lingkungan, bersosial, negara, sehingga semuanya akan aman sejahtera. Apalagi kalau penegak hukum ini sudah diberi sifat kebijaksanaan, sifat keadilan, maka semesta akan baik-baik saja, karena manusia sudah dipercaya menjadi khalifatullah atau wakil Tuhan. Sekian dulu dari saya. Salam mati rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pak De.